Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana anak-anak kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kebaikan terus ya anak-anak. Terus kesehatan juga sehingga kita bisa berjumpa gitu di minggu depan. Dan sebelumnya Ibu ingin mengisi dulu presensi. Yulia, Hadir. Pajarita, Hadir. Risma, Hadir, Bu. Dayat, Hadir. Dadak. Hadir. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah hadir semua. Oke anak-anak, pelajaran minggu lalu sebelumnya Ibu ingin merefleksikan dulu, ingin mereview dulu tentang pelajaran minggu lalu, yaitu tentang pengelolaan rapat. Karena hari ini juga kita akan membahas seputar itu, namun beda metode yang akan Ibu jelaskan ke kalian. Nah, oke, sebelumnya ada yang tahu tidak pengertian dari rapat? Oke, silakan Yulia. Jadi Bu, pengertian dari rapat itu sendiri, rapat itu adalah pertemuan atau kumpulan dalam suatu organisasi, perusahaan, instansi pemerintah baik dalam situasi formal dan informal untuk membicarakan, terus juga merundingkan dan memecahkan suatu masalah yang menyangkut kepentingan organisasi atau perusahaan. Oke, terima kasih Yulia. Betul ya. Jadi rapat itu merupakan pertemuan atau kumpulan dalam suatu organisasi perusahaan, baik itu rapat secara formal maupun secara informal untuk membicarakan, merundingkan dan memecahkan suatu masalah yang ada di perusahaan. Gitu. Jadi rapat itu tidak selalu formal teman-teman, tidak selalu di perusahaan. Rapat itu bisa terjadi di OSIS, terus di pokoknya di setiap ada perkumpulan, untuk membicarakan, untuk merundingkan dan memecahkan suatu masalah itu disebut rapat. Betul. Ini kenapa yang lainnya tidak antusias itu atau tidak ingat? Ya nggak apa-apa ya. Mungkin kemarin mode ceramah itu kurang gitu untuk sebagian anak-anak. Oke, selanjutnya ada yang tahu tidak tipe-tipe pemimpin rapat itu tipe apa saja? Pak, silahkan kepada Umar. Jadi untuk tipe-tipe pemimpin rapat itu ada 3, Bu. Pertama, ada tipe otoriter. Kedua, ada tipe demokratis. Dan yang terakhir ada tipe laissez-faire. Betul. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengulas sedikit. Dan hari ini Ibu akan memberikan sebuah permainan kepada kalian. Jadi permasalahannya itu adalah, bayangkan jika kalian itu memiliki suatu perusahaan. Kan di perusahaan itu ada CEO, ada marketing director, ada terus ada keuangan dan lain sebagainya. Pasti kalian sudah lebih paham gitu ya, karena kalian itu di semester 1 atau di kelas 1 kalian itu sudah belajar mengenai profil dunia kerja. Di sana kan kalian sudah belajar tentang etika profesi dan sebagainya. Pasti kalian sudah mengerti tupoksi masing-masing profesi. Nah, bayangkan jika kalian itu memiliki suatu perusahaan, baik itu perusahaan bergerak di bidang properti industri atau di fashion atau di makanan dan lain sebagainya. Pokoknya bayangin aja kalian itu punya suatu perusahaan gitu. Nah di perusahaan itu kalian itu akan memiliki proyek baru gitu. Proyek baru yang nantinya si proyek itu perlu didiskusikan antara pimpinan-pimpinan di dalam perusahaan. Ada Umar sebagai CEO, terus ada Rangga sebagai direktur finansial, terus ada Yuli sebagai direktur keuangan, terus ada Nabila Putri Pajarita sebagai sekretaris, terus ada Salwa sebagai direktur pemasaran. Nama-nama yang Ibu sebutkan tadi silakan maju ke depan, dan sisanya
buat anak-anak ibu yang tidak memiliki peran, kalian itu harus menganalisis dan nantinya di akhir kalian itu mengevaluasi apa saja sih yang diperankan oleh teman-teman kalian. Seperti misalkan, oh Bu, pemimpin ini tuh tipenya itu otoriter, misalkan pemimpin rapatnya tuh tipenya otoriter. Kenapa otoriter? Nanti kan harus menjelaskan bla 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 bla. Dan nanti di akhir kita akan berbagi pengalaman tentang pembelajaran hari ini. Silakan ke anak-anak yang memiliki peran untuk maju ke depan. Berikan permasalahan ya, di mana kalian itu memiliki perusahaan dan memiliki proyek baru. Silakan Ibu beri kesempatan untuk berdiskusi selama 2 menit. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Umar Abidin sebagai CEO. Halo, nama saya Dayat sebagai Direktur Finansial. Halo, nama saya Salwa sebagai Customer Service. Halo, nama saya Yulia, saya sebagai sekretaris. Halo, nama saya Nabila sebagai Direktur Pengembang Bisnis. Oke, bentar Umar. Oke, ini kan set panggungnya sudah betul. Silahkan untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan kerja. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita berkumpul dalam rangka untuk membahas agenda bisnis kita ke depannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait topik diskusi pada siang hari ini, yaitu kita akan membahas lebih lanjut mengenai proyek baru, yaitu pembangunan perumahan yang akan dilakukan di Kota Baru Parahyangan. Kemarin saya sudah mendengar dari Direktur Pengembang Bisnis bahwasannya Kota Baru Parahyangan atau Sumarekon memiliki keuntungan atau profit jika kita membangun perumahan di sana, dan kita bisa invest untuk membangun perumahan di sana. Maka dari itu kita mulai saja terlebih dahulu dari Direktur Pengembang Bisnis terkait dari informasi lanjutan tersebut. Dipersilakan kepada Direktur Pengembang Bisnis. Baik, saya sebagai Direktur Pengembang Bisnis. Yang pertama itu ada Kota Baru Parahyangan. Jadi saat ini Kota Baru Parahyangan ini merupakan salah satu kota yang memiliki fasilitas umum yang sangat memadai, mulai dari sekolah, terus pusat perbelanjaan, pusat kuliner, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, saya juga ingin menggambarkan hal ini dengan menunjukkan foto-foto fasilitas umum yang ada di Kota Baru Parahyangan di sesi nanti. Nah, Kota Baru Parahyangan juga memiliki kekurangan yang harus kita perhatikan ketika membangun sebuah komplek perumahan baru. Salah satu kekurangannya adalah masih minimnya jumlah penduduk karena kurangnya perumahan. Dengan kata lain, sehingga ini juga dianggap strategis bagi kita untuk membangun sebuah rumah. Yang kedua ada Sumarekon. Nah, di Sumarekon Bandung ini tuh memiliki pusat perbelanjaan sekaligus pusat gaya hidup dan hiburan di Bandung. Hal ini juga dinilai strategis karena kita bisa menjadikan konsumen mall itu sebagai target pemasaran perumahan rumah kita. Baik, terima kasih atas laporannya Direktur Pengembang Bisnis. Selanjutnya laporan dari Direktur Keuangan, dipersilakan. Berdasarkan hasil riset dari segi keuangan, harga tanah di Kota Baru Parahyangan itu lebih murah dibandingkan dari harga di Sumarekon. Itu bagus juga untuk menekan biaya sehingga kita memaksimalkan biaya pembangunan. Jadi menurut saya Kota Baru Parahyangan itu cocok, dan kita juga harus menyesuaikan juga ya Pak Dayat ininya segi marketingnya gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Menurut hasil riset dari pemasaran sendiri ini bertahun belakang Pak Seth. Jadi gimana nih Pak Seth ya? Karena dengan pendapat dari Pak Seth ini, menurut riset Sumarekon ini menjadi daya tarik utama karena Sumarekon itu sendiri lebih unggul dari banyaknya konsumen yang lebih datang ke Sumarekon dibandingkan dengan Kota Baru Parahyangan. Karena Kota Baru Parahyangan sendiri ini menjadi tempat untuk dikunjungi sejenak, tidak banyak konsumen yang berminat di tingkat di sana itu sendiri, itu Pak Seth.
Namun jika dilihat dari keinginan konsumen, apakah pihak marketing sudah mempertimbangkan itu? Nah, mungkin itu juga sama kami gitu dan pemasaran ini sudah mempertimbangkan terkait hal tersebut, karena untuk hal itu mungkin bisa dijelaskan langsung oleh customer service, karena customer service ini sendiri yang lebih terlibat dengan pihak konsumen itu sendiri. Nah, baik, konsumen yang saya tangani akhir-akhir ini itu mencari hunian dengan fasilitas umum yang memadai gitu. Nah, selain itu juga mencari yang dekat dengan pusat kerja. Dan kebanyakan dari mereka ini bekerja di sekitar area Sumarekon. Jadi menurut saya, Sumarekon ini adalah pilihan yang tepat untuk saat ini. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah memaparkan pendapatnya dan informasinya. Setelah saya dengarkan barusan, maka pertimbangan dari masing-masing divisi sepertinya Sumarekon lebih unggul ya dibanding dengan Kota Baru Parahyangan. Terus meskipun biaya pembangunannya mahal, tapi daya tarik konsumennya di situ lebih unggul. Namun saya ingin mendengarkan pertimbangan dari Direktur Finansial terkait hal tersebut. Silakan Direktur Finansial. Baik, sebenarnya kalau melihat total harga dari pembangunan antara kedua kota tersebut atau dua wilayah tersebut, itu tidak jauh berbeda. Jadi saya rasa jika kita akan melaksanakan proyek baru di Sumarekon juga, itu tidak akan berakibat fatal. Baik, terima kasih penjelasannya dari Direktur Finansial. Menimbang dari beberapa informasi yang telah disampaikan dari rekan-rekan dan juga dari Direktur Finansial Pak Asep, maka saya putuskan untuk proyek baru pembangunan kali ini kita putuskan di Sumarekon. Baik, di sini saya sebagai sekretaris akan menyimpulkan dari pertemuan ini bahwa proyek kami selanjutnya adalah perumahan mewah yang berlokasi di Sumarekon. Nah, kesimpulan ini tentunya perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama tuh, biaya pengembangan awal tidak melebihi dari 10 miliar. Lalu yang kedua, lahan yang akan digunakan tuh perlu segera dilaporkan. Dan yang ketiga, pencarian investor itu harus segera dilakukan. Baik, terima kasih atas notulensinya dari Sekretaris Ibu Yulia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan yang telah hadir dan memberikan aspirasi serta informasinya. Maka dari itu, rapat kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, terima kasih. Kalian boleh kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih, Bu. Oke anak-anak, tadi setelah kita melihat melihat permainan peran dari teman-teman kalian, ada yang bisa menyimpulkan tidak, atau ada yang bisa memberikan pandangan tidak? Silakan Sanita. Jadi Ibu, aku mau menyimpulkan rapat yang dilakukan merupakan rapat formal dan bersifat resmi karena tadi ada pemberitahuan terlebih dahulu dari sekretaris. Lalu jenis rapat tadi yang dilakukan adalah rapat perundingan. Oke, ada yang ingin lagi? Saya, Bu. Silakan Silvi. Tipe pemimpin demokratis karena pemimpin yang bersifat adil, terbuka, memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengemukakan pendapat, pandangan, pertanyaan, atau saran-saran, berperan aktif, ikut menentukan tujuan kelompok. Juga pemimpin berusaha untuk membimbing dan mengarahkan peserta rapat, juga memberi petunjuk dan memberikan bantuan kepada para peserta kelompok. Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai dan berjalan sangat lancar. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kita tutup pembelajaran ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Amin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.